wabarakatuh. Saya Amanda Puspa beserta rekan saya Nuzula Balkis akan menjelaskan hasil dari mini riset kami yang berjudul Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia pada PT Coca-Cola Medan atau Sumatera Utara. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Karena tercapainya suatu tujuan baik itu, tujuan jangka panjang maupun jangka pendek ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi itu sendiri. Sumber daya manusia juga pada umumnya disebut dengan karyawan. Dan hal inilah yang merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi. Sejarah singkat perusahaan. Sejarah PT Coca-Cola di Belawan ialah sebuah perusahaan pembotolan yang bergerak dalam industri minuman ringan dan berlokasi di Jalan Medan Belawan kilometer 14, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Perusahaan Coca-Cola di Sumatera Utara mulai dirintis pada tahun 1972 oleh PT Brasserie del Indonesia, sebuah perusahaan PMA Prancis. Produk utama perusahaan ini adalah bir, sedangkan Sprite dan Fanta merupakan produk sampingan. Pada tahun 1980, PT Brasserie del Indonesia diambil alih oleh PT Multi Bintang Indonesia, yang juga merupakan produsen bir terkenal di Indonesia. Karena ingin berkonsentrasi pada produk utama bir, PT Multi Bintang Indonesia merelokasi pabriknya ke Tangerang dan menjual pabrik pembotolan Coca-Cola Medan kepada PT Panjava Bottling Company. Karena perkembangan perusahaan yang begitu cepat, pada tahun 1992 perusahaan ini melakukan kerjasama dengan Coca-Cola Amatil Limited Australia. Pada tanggal 1 Januari tahun 2000, ke-10 perusahaan pembotolan dan distribusi Coca-Cola yang berada di bawah bendera perusahaan Coca-Cola Limited Australia berubah nama menjadi PT Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling untuk perusahaan pembotolan dan Coca-Cola Amatil Indonesia distribusi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2002, PT Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling Medan berubah nama lagi menjadi perusahaan pembotolan dan distribusian dengan menyandang nama yaitu PT Coca-Cola Bottling Indonesia Medan. Kegiatan PT Coca-Cola Medan beserta visi dan misinya. Visi dari Coca-Cola Medan ialah menjadi perusahaan produsen minuman yang terbaik di Asia Tenggara. Sedangkan misinya ialah memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari. Memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari, agar kita dapat memenuhi visi dan misi kita, cara kerja kita, dan cara kita berhubungan dengan semua pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan, mulai dari konsumen dan pelanggan hingga ke pemasok. Assalamualaikum, saya Nuzula Balkis. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang mini riset kami. Tujuan dari mini riset kami adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan adanya PT Coca-Cola. Keuntungan perusahaan akan lebih meningkat. Hal ini disebabkan pendistribusian minuman tidak perlu didatangkan dari daerah lain, cukup dari daerah ini. Yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Pelaksanaan pemasaran dari hasil produksi PT Coca-Cola Medan memberikan dampak bagi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat berusaha menjadi penjual minuman hasil produksi dari perusahaan ini, baik sebagai pengecer ataupun distributor tidak resmi. Yang ketiga adalah penyerapan tenaga kerja. Dalam operasinya, perusahaan ini membutuhkan banyak tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Banyak dari anggota masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan menjadi karyawan tetap maupun tidak tetap, sehingga jumlah pengangguran berkurang. Yang keempat adalah menambah devisa negara. Keberadaan PT Coca-Cola ini menambah devisa negara dalam bentuk pajak dan bea cukai khususnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang rekrutmen atau seleksi. PT Coca-Cola merekrut atau mempekerjakan atau memecat karyawan di perusahaan menggunakan tenaga kerja dari wilayah sekitar pabrik sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penduduk di lokasi perusahaan, khususnya Sukabumi sebagai tempat pabrikasi yang menempatkan otonomi daerah.
Pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan, guna mencapai tujuan organisasi. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran-lamaran mereka diserahkan atau dikumpulkan. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi, diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut. Dalam penerimaan karyawan, menimbulkan permasalahan, seperti dalam pelaksanaan perekrutan pegawai berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan yang tidak sejalan. Pada persyaratan perekrutan pegawai terdapat syarat-syarat tertentu yang harus memenuhi standar PTKKOKALA untuk dijadikan pegawai, baik setiap segi pendidikan, keahlian maupun pengalaman kerja. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. 1. Dalam pengadaan tenaga kerja dilakukan sebagai suatu fungsi untuk mengetahui beberapa jumlah pegawai PT Coca-Cola, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Karyawan bagian SDM akan memeriksa serta mendata secara rinci dan tepat bagian manakah yang membutuhkan karyawan. Kekosongan karyawan disebabkan karena pensiun, mengundurkan diri, dan bahkan meninggal dunia. Melaporkan jumlah karyawan yang dibutuhkan kepada PT Coca-Cola akan mempertimbangkan mengenai penambahan karyawan sebelum akhirnya memberikan keputusan. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia yang terprogram dengan baik akan mendukung kualitas dari calon pegawai, serta jumlah jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada waktu tertentu, sehingga mampu membantu perekrutan pegawai. Yang ketiga, berdasarkan hasil dari observasi atau wawancara bahwa proses perekrutan di PT Coca-Cola dengan cara menyebarkan informasi perekrutan melalui media tulis dan media sosial atau website. Untuk sekarang, ujian perekrutan pegawai dapat dilakukan secara wawancara langsung ataupun online sesuai dengan syarat perusahaan. Terakhir adalah saran. Adapun yang dapat diberikan yaitu diharapkan juga agar PT Coca-Cola Medan terus menjaga konsistensinya dalam melakukan perekrutan karyawan, demi mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi yang akan membantu PT Coca-Cola Medan untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kualitas terbaik.